Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daswi Fani Fadila Surya, NIM 19005054, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan mereview video keempat, yaitu administrasi peserta didik. Pada video kali ini, bidang harapan yang kita bahas adalah administrasi peserta didik. Dapat kita lihat, administrasi adalah proses pengelolaan atau mendesain secara menyeluruh terkait sumber daya yang ada di setiap lembaga untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik adalah proses pengelolaan atau mendesain secara menyeluruh terhadap peserta didik dengan tujuan secara efektif dan efisien. Peserta didik adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia di tanah air dengan jenis jenjang pendidikan tertentu. Administrasi pendidikan adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik tidak hanya dalam bentuk kegiatan catat-mencatat, melainkan meliputi seluruh aspek dengan seluruh proses mulai dari penerimaan sampai akhir nantinya. Selanjutnya yaitu langkah dari proses penerimaan peserta didik, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan. Di sini kita menganalisis peserta didik sebelum masuk ke dalam satuan pendidikan. Hal ini dilakukan agar peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak nantinya. Proses yang kedua yaitu proses rekrutmen, yaitu memiliki dasar pemikiran yang berbeda dalam menerima peserta didik dengan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Tujuannya untuk mengantarkan peserta didik agar memiliki karakteristik dan kemampuan potensinya sesuai dengan standar pendidikan. Tahapan dari proses rekrutmen ini yaitu yang pertama, pembentukan tim. Adanya tim yang menentukan atau melakukan seleksi penerimaan calon peserta didik. Apakah calon peserta didik memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua yaitu penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan, di mana kita menyusun tata cara penyusunan dalam melakukan pendaftaran calon peserta didik. Prosedur ini dibuat agar calon peserta didik dengan mudah mendapatkan informasi nantinya dalam proses pendaftaran. Yang ketiga, pengumuman dan sosialisasi persyaratan serta mekanisme yang ditempuh oleh peserta didik. Yaitu di sini informasinya harus jelas agar semua orang memahami informasi yang diberikan dan informasi itu tersebut tersampaikan dengan jelas ke peserta didik nantinya. Yang keempat itu penerimaan berkas, di mana peserta didik menerima berkas yang didapat dari lembaga pendidikan dan diisi oleh peserta didik nantinya. Yang kelima yaitu verifikasi, di mana peserta didik datanya diperiksa agar tim lembaga pendidikan dengan mudah menemukan datanya nanti. Ini merupakan proses akhir dalam seleksi penerimaan calon peserta didik, dan ini juga sudah proses final dalam penerimaan calon peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip rekrutmen, yaitu transparansi, di mana tim tidak membeda-bedakan dalam proses penerimaan peserta didik. Tim hanya melihat apakah peserta didik memenuhi persyaratan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan, di mana peserta didik itu nantinya akan nampak kemampuan yang dimilikinya setelah mengikuti proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari zonasi. Yang pertama, memberikan akses dan keadilan kepada semua lapisan masyarakat di Indonesia. Siapapun yang berada pada zona yang ditentukan, dia akan mendapatkan sekolah yang ada di lingkungan sekitarnya.
dan dapat bersekolah di wilayah zonasi tersebut. Yang kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah yang dianggap sulit mendapatkan sekolah yang hebat dan mahal. Tapi sistem zonasi ini adanya pemerataan kualitas pendidikan. Kekurangan dari jalur zonasi ini adalah adanya sekolah yang sepi dari pendaftar, adanya sepi peminat dari orang yang tidak memilih sekolah tersebut. Itu yang membuat kekurangan dari zonasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu pembinaan peserta didik. Yang pertama yaitu memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, di mana setiap sekolah memiliki pelayanan ini untuk membantu peserta didik menemukan bakat dan minatnya. Yang kedua, layanan perpustakaan, di mana sekolah memberikan layanan mengenai buku yang diperoleh peserta didik untuk proses pembelajarannya nanti. Yang ketiga, layanan kantin. Hal ini menopang proses pendidikan peserta didik, tingkat kesehatan, dan jaminan kebersihan. Ini didesain sedemikian rupa oleh pengelola kantin dan warga sekolah. Yang keempat, layanan kesehatan yaitu UKS. Ini berguna bagi peserta didik jika ada yang sakit, dan tim UKS yang bergerak membantu peserta didik yang sakit tersebut. Sekian review video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.